Dan di akhir zaman ini, saudara, di zaman-zaman seperti sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ada upaya-upaya merobohkan ajaran agama. Siapa yang merobohkan agama? Agama itu roboh bukan karena orang kafir. Agama roboh bukan karena orang komunis. Tapi agama itu roboh karena siapa? Agama itu roboh karena tokoh-tokoh di dalam agama. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berjumpa dengan Ziyad bin Hudair. Beliau bertanya, "Ya Ziyad, atadri may yahdimuddin?" Ziyad, kamu tahu siapa orang-orang yang akan merobohkan agama? Siapa orang-orang yang akan merusak agama, menghancurkan agama dari dalam, merobohkan agama? Kata Ziyad, "La ya Amirul Mukminin." Saya tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Lalu apa kata Sayyidina Umar? Yahdimuddin thalathun, atau yahdimul Islam thalathun. Agama atau Islam ini akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa 3 orang yang merobohkan agama? Pertama, zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada orang alim terpeleset, maka bagaimana pengikutnya, jamaahnya, penggemarnya, pencintanya yang percaya pada dia akan ikut terpeleset. Itu alim namanya. Karenanya kata ulama salaf mewanti-wanti orang alim yang terpeleset, zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya orang alim berarti terpelesetnya penduduk dunia. Mengapa penduduk dunia terpeleset? Orang-orang yang menjadi penggemar, menjadi pengagum, menjadi pengikut, yang mencintainya akan ikut terpeleset karena percaya pada dia. Karenanya pada masa-masa seperti sekarang ini, kadang-kadang ada orang alim mengeluarkan pernyataan. Pernyataannya enggak sesuai dengan pendapat jumhur, mayoritas ulama sebelumnya. Hati-hati, khawatir itu termasuk zallatul alim. Kita sering ditanya, tokoh-tokoh di luar sana, tokoh-tokoh yang menjadi panutan Wahabi, panutan HTI atau Syiah kan orang alim. Kenapa kita gak ikut? Mereka memang orang alim, cuma masalah yang diikuti oleh jamaahnya itu lagi terpeleset. Mengapa terpeleset? Gak sesuai dengan ajaran Islam yang benar, gak sesuai. Berarti terpeleset. Orang terpeleset, saudara, jangan diikuti. Saudara kalau naik mobil, lalu sopirnya ngantuk. Karena ngantuk akhirnya nyetir membawa mobil ke kanan dan ke kiri. Kira-kira saudara memilih turun atau ikut mobil itu kira-kira? Memilih itu turun. Bukan kita gak percaya. Sopirnya bilang, saya ini ahli, saya ini sopir kemana-mana. Saya ini sopir ke Bukit Tinggi, sopir ke Tembilahan, sopir ke Jambi. Kamu gak percaya sama saya? Ya percaya, kamu sopir ahli tapi kamu ngantuk. Tadi ke kanan dan ke kiri, kita ini ingin selamat. Itu namanya terpeleset. Kalau orang alim terpeleset gak boleh diikuti, walaupun alim. Yang kedua yang juga menyebabkan agama itu roboh, wajidalul munafiki bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Dalilnya Al-Quran tapi munafik. Akhirnya apa? Yang disampaikan itu membela ajaran-ajaran yang tidak benar. Apa contohnya orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran? Orang Wahabi itu saudara melarang tawassul, istighatsah, tabarruk, pakai dalil Al-Quran. Mana dalilnya? Kata mereka di dalam Al-Quran, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik yang menyembah berhala ketika ditanya, hai orang musyrik, kenapa kalian menyembah patung-patung, batu-batu yang kamu pahat sendiri, berhala-berhala? Apa kata orang musyrik? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lalu bagaimana orang musyrik menyembah berhala?
Ini kan orang musyrik. Lalu ayat ini oleh orang Wahabi diterapkan kepada saudaranya yang beriman, yang bertawassul, bertabarruk dengan para nabi dan wali. Nah itu tetangga-tetangga kita yang bertawassul dengan nabi dan wali, kan biar dekat pada Allah itu. Apa bedanya dengan orang musyrik yang menyembah batu? Ya beda. Cuma dia si Wahabi ini gak bisa membedakan. Bedanya apa? Kalau orang musyrik memang menyembah batu, beribadah kepada batu. Tetapi kalau orang Islam yang bertawassul, ibadahnya kepada Allah. Para nabi, para wali dalam tawassul itu hanya dijadikan wasilah, bukan disembah. Sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah wasilah perantara kepada Allah. Itu kan wasilah. Kalau orang musyrik memang menyembah, beribadah, menyembah gak boleh, hatta kepada nabi, kepada wali gak boleh. Nah kita ini bertawassul gak menyembah kepada nabi, kepada wali gak menyembah. Cuma orang-orang orang-orang Wahabi ini salah faham. Dan sengaja memang mereka salah faham. Ini namanya jidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang juga merobohkan agama, wa hukmul a'immatil mudillin, produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Ini terserah apakah para ulama, para ormas, atau ya aliran-aliran ulama-ulama Wahabi, kan hukum-hukumnya menyesatkan itu. Ini dapat merobohkan agama Islam. Artinya apa? Islam ini roboh saudara itu karena orang dalam, bukan karena orang luar. Karenanya hati-hati pada zaman seperti sekarang ini. Karena orang-orang yang merobohkan agama ini titelnya ustadz, kadang-kadang ya juga profesor doktor, kadang juga dipanggil buya. Tapi ceramahnya dapat merobohkan agama. Kita perlu hati-hati di dalam masalah ini. Dan ini banyak contohnya, banyak kejadian terjadi seperti itu di mana-mana. Apakah itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Wahabi, dilakukan oleh tokoh-tokoh Syiah, anak-anak HTI, atau tokoh-tokoh lain aliran-aliran, itu dapat merobohkan agama.